现在不同了。冷静，运转越流畅。出击！我。 血鹰岭的守护者。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah dongeng series lagi yang berjudul Lord Yusing. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari dongeng series ini. Awal di film, kita diperlihatkan terjadinya penyerangan terhadap wilayah Elang Salju, yang mana Raja Dongbo dan istrinya ditangkap. Ia pun meninggalkan dua anaknya. Sejak saat itu, 8 tahun pun berlalu. Anak tertua yang bernama Yusing ditugaskan oleh Bai Yuanji untuk mengambil jantung Raja Serigala Bulan Perak, yang mana itu adalah syarat supaya adiknya diterima untuk menjadi muridnya. Scene lalu berpindah kepada penjaga yang sedang mencari seseorang, yang adalah adik dari Yusing yang bernama Kingxi. Untung saja di saat ia bersembunyi itu, Kingxi mengalih perhatian mereka dengan membunyikan bel menggunakan kekuatannya. Namun ketika dia ingin naik ke atas, ia hampir saja terjatuh. Untung saja ada Paman Tongsan yang menyelamatkannya. Ternyata Kingxi ini ingin pergi untuk mencari kakaknya. Paman Tongsan pun memberitahunya kakaknya sedang mencari jantung serigala untuk dirinya, supaya Kingxi bisa menjadi penyihir hebat seperti Guru Yuanji, karena Kingxi ini memiliki bakat roh yang hebat. Paman Tongsan pun menenangkan Kingxi agar ia tidak membuat kakaknya khawatir. Scene lalu berpindah kepada Yusing. Di sini dirinya terkejut dengan kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Paman Zhong, yang mana Paman Zhong ini khawatir terhadap Yusing yang pergi sendirian. Ternyata di perjalanan itu mereka diikuti oleh sekumpulan serigala sisik hitam. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Di sisi lain, ternyata mereka ini sedang diawasi oleh rumah besar naga. Dari yang kita lihat, orang-orang ini sepertinya sedang mengumpulkan data tentang Yusing dan para kesatria lainnya. Sedikit informasi, serigala yang menyerang mereka ada binatang peringkat surga, yang mana di series ini kita diberitahu 3 binatang peringkat atas, yakni peringkat meteor, bulan perak, dan peringkat legenda. Namun ada juga peringkat super, yang mana jika dibandingkan dengan peringkat binatang surga dan kesatria peringkat surga, mereka hanyalah seekor semut. Lanjut, tidak lama kemudian Grand Lord Xian datang menemui mereka. Di sini salah satu anggota memberitahu Lord Xian tentang Yusing yang sedang menaiki pegunungan terpencil. Para anggota tidak ingin mencatat hal tentang Yusing karena banyak orang yang telah mati di gunung itu. Namun Lord Xian tidak peduli dengan alasan mereka dan menyuruh mereka untuk tetap mengawasi Yusing. Kembali ke pertarungan, Paman Zhong tidak percaya dengan perkembangan dari Yusing yang sangat cepat. Bagaimana tidak, dia menghabisi para serigala dengan sendirian. Paman Zhong memuji perkembangan Yusing yang ternyata dia sudah mencapai peringkat meteor. Namun di sini Yusing masih belum percaya apakah dirinya bisa melindungi keluarganya. Paman Zhong mengatakan apapun yang terjadi, Yusing masih memiliki dirinya dan Paman Tongsan. Nah, tidak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan tempat serigala bulan perak. Namun tanpa mereka duga, ada macan hitam yang memiliki peringkat bulan perak mengincar mereka. Paman Zhong mengatakan mereka harus segera pergi untuk mencari tempat berlindung, karena hari sudah gelap dan macan ini lebih susah dilawan saat malam hari. Di sini Yusing meminta Paman Zhong untuk pergi dan dirinya akan mengalihkan perhatian macan itu karena sepertinya dia tertarik kepada Yusing. Dia pun segera pergi dan berpisah dengan Paman Zhong. Su Ying bertarung sendirian menghadapi macan bayangan. Namun karena perbedaan kekuatan, Yusing pun dikalahkan. Nah, di saat ia diambang kematiannya, Yusing yang pingsan melihat keluarganya menghampirinya. Namun ia lagi-lagi kehilangan keluarganya.
其实就这么结束了吗？ Nah, di saat ia putus asa tersebut, ibu dan ayahnya kembali muncul dan menyemangati Yusing. 手挺胸， Dia pun kembali sadar dan kembali menyerang macan bayangan. 更何况 Dengan dukungan orang-orang terdekatnya, Yusing berhasil menggunakan teknik salju melayang. Di sisi lain, Paman Zhong merasa tidak berguna karena tidak bisa menemukan Yusing. Tiba-tiba saja macan bayangan datang menghampirinya dan menyerangnya. Untung saja ada Yusing yang langsung menghabisinya. Karena banyak menggunakan kekuatan, Yusing pun jatuh pingsan. Xin lalu berpindah ke tempat guru Yuanji. Di saat ia sedang menggabungkan alkimia ke senjatanya, dirinya didatangi oleh seorang wanita bernama Jirong. Ia memberitahu kepada gurunya Yusing sedang menaiki gunung untuk mengambil jantung Raja Serigala Bulan Perak. Yang ternyata guru Yuan hanya menguji nyalinya saja, dan tidak menyangka ia melakukan hal itu. Ia pun berjanji dirinya akan menerima Qiangxi untuk menjadi muridnya. Apalagi Qiangxi ini memiliki bakat roh yang kuat. Kembali ke Yusing, ia kembali sadar dan diberi makan oleh Paman Zhong. 快吃吧，阴影豹的肉。 Di sini Yusing memberitahu bahwa dirinya sudah menembus alam pertama teknik tombak es kegelapan. Yang mana hal itu membuat Paman Zhong kaget karena ayahnya saja yang sudah lama berlatih tidak mencapai tahap itu. Yusing mengatakan dia bisa sampai ke tahap itu berkat tombaknya. Orang-orang yang mengawasi Yusing terkejut bahwa tombak itu diisi dengan alkimia yang kuat. Dou Qian mengatakan itu semua bukan berkat tombaknya saja, melainkan Yusing ada seorang anak yang berbakat dan sangat pekerja keras. Kembali kepada Yusing, di sini Paman Zhong mengatakan Serigala Bulan Perak sangat bagus dalam serangan kelompok. Yusing pun memiliki ide untuk menjauhkan kelompok dari rajanya. Keesokan paginya, mereka pun mulai melakukan penyerangan. 以我同意，我应该很快变成直扑狼鸟，你便应该能与他们一战了。制定作战计划。 Di saat kelompok serigala menjauh, Yusing langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan rajanya. Mereka pun berhasil mengalahkannya. Namun di sini Paman Zhong mengatakan mengapa Yusing tidak menghabisi mereka. Ternyata di saat melihat serigala saling melindungi, mengingatkannya kepada ibunya. Di sini kita diberitahu bahwa jika Yusing sudah bergabung dengan rumah besar Gunung Naga, Paman Zhong akan memberitahu alasan kenapa orang tuanya ditangkap. Di perjalanan itu ternyata mereka diawasi oleh 2 orang bandit, yang mana mereka ini melaporkan kepada ketuanya yang bernama Gebin. Para bandit pun mendatangi mereka dan mulai mengepung mereka. Dikarenakan Paman Zhong yang sedang terluka, di sini Yusing meminta untuk menghadapi mereka sendirian. Gebin dan para anggotanya mentertawakan Paman Zhong karena membiarkan bocah ingusan melawan mereka. Yusing yang mendengar hal itu melemparkan senjata dan pertarungan pun terjadi. Namun sebelum itu kita dibawa ke 10 tahun lalu. Ternyata Gebin ini pernah melawan Paman Zhong yang mana Gebin ini sedang melakukan penyerangan di wilayah Elang Salju. Untung saja Paman Zhong yang terluka ditolong oleh anggota dan Paman Tongsat, yang membuat Gebin melarikan diri. Kembali ke pertarungan, di sini Yusing langsung mengincar penyihir dari para bandit. Setelah itu, ia pun bertarung melawan Gebin dan berhasil menghabisinya. Anggota rumah naga yang menyaksikan hal itu merasa tidak percaya Yusing berhasil menghabisi Gebin. Dou Qian pun mengatakan, apakah mereka sudah percaya dengan kekuatan dari Yusing? Dou Qian pun menyebarkan berita dari Yusing. Di tempat guru Yuanji ada Master Kong Hai dan putrinya. Dia tidak lama berada di sana. Nah, di saat Jirong memberitahu kabar Yusing kepada gurunya, Kong Hai sepertinya mengenal Yusing. Ternyata ia datang ke sini untuk menjadikan putrinya sebagai murid guru Yuanji. Namun ia ditolak. Ayahnya pun mengajaknya untuk pergi menemui Yusing. Di sisi lain, beberapa orang terkejut dengan berita Gebin telah dihabisi.
可别死了！ Kembali ke tempat Yusing, para anggota dari Gebin meminta maaf kepada mereka dan memberikan hasil rampasan yang telah dikumpulkan. Di sini Yusing meminta mereka untuk mengembalikan hasil rampasan tersebut. Nah, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang membuat orang-orang selain Yusing terdiam, dan muncullah banyak mata di tempat tersebut. Yusing yang ketakutan pun akhirnya tersadar dan tidak terjadi apa-apa di sana. Dengan segera dia memberitahu Paman Zhong untuk pergi dari tempat tersebut. Di saat mereka pergi, muncullah sebuah wajah dari gunung yang ternyata dia ini sedang mengawasi Yusing. Tapi kita belum tahu identitas orang ini. Di saat mereka sudah jauh, Yusing memberitahu bahwa dia merasakan hal yang belum pernah ia alami. Mungkin ada makhluk yang kuat di daerah itu dan baru menunjukkan kehadirannya di saat Yusing berada di sana. Ketika ia merasakan hal itu, Yusing tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia merasa di hadapannya dirinya hanyalah seekor semut. Menurut perkataannya, bisa kita simpulkan makhluk ini kekuatannya jauh melebihi Yusing. Di kediaman Yusing, adiknya dan Paman Tongsan menunggu kedatangannya. Tidak lama kemudian, penjaga memberitahu mereka kedatangan tamu yang ada Kong Hai. Kong Hai? Paman Tongsan berbicara kepadanya kenapa ia baru muncul setelah sekian lama. Oh ya, Kong Hai ini adalah teman dekat ayahnya Yusing. Ia mengatakan ketika wilayah Elang Salju mengalami masalah, dirinya tidak mau ikut campur karena itu adalah masalah pribadi dengan keluarga klan Mo. Namun Paman Tongsan tidak percaya dan menganggap itu hanyalah alasannya saja. Tidak lama kemudian, Yusing pun datang. Paman Kong Hai pun memberitahu berita tentang Yusing telah menyebar ke seluruh negara Azura Reaper. Di sini Yusing mencari keberadaan Kingxi yang ternyata ia sedang bermain dengan putrinya yang bernama Kong Yuye. Ternyata ia dan ayahnya dulu ingin menikahkan mereka berdua, namun itu hanya bercandaan. Yusing pun mendatangi adiknya yang sedang bermain dengan Kong Yu. Kingxi yang merindukan kakaknya langsung memeluknya. Kong Yu juga menyapa Yusing karena sudah lama tidak bertemu. Ternyata di sana ia juga kedatangan Guru Yuan, yang mana ia juga tahu tentang keberhasilan Yusing. Paman Zhong merasa pemberitahuan itu akan menimbulkan masalah. Namun Kong Yu memberitahu apa yang dilakukan oleh Rumah Besar Gunung Naga akan berdampak baik bagi Yusing. Ketika mereka ingin pergi menemui Guru Yuan, Kong Yu meminta untuk ikut pergi bersama mereka. Yusing pun mengizinkannya. Di sisi lain, Guru Yuan meminta Jirong untuk memperkuat panas api. Namun kekuatannya tidak terkendali dan membuat api itu menyerangnya. Untung saja ada Kingxi yang menyelamatkannya. Guru Yuan memuji kekuatan dan kerendahan hati milik Kingxi. Di sini Jirong tertarik dengan dua saudara ini, sedangkan kakaknya tertarik dengan Kong Yu. Yusing pun berbicara dengan Guru Yuan mengenai penerimaan murid. Ternyata Guru Yuan masih ada permintaan lainnya dan film pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.